Di tanggal 30 Januari 2025, gue sempat buat video tentang ada seorang whistleblower yang membocorkan sebuah informasi rahasia katanya di website 4chan. Kaskusnya luar negeri gitu ya, yang dimana semua orang bisa nge-share apapun yang ada di sana gitu, bisa bener bisa enggak. Yang bilang kalau misalkan manusia-manusia super penting, petinggi-petinggi dunia gitu, yang tergabung dalam organisasi UNOSA, United Nation Space Affairs gitu ya, pokoknya kerjasama antar negara untuk misi luar angkasa gitu. Yang mana orang-orang yang dalam organisasi tersebut katanya udah ketemu langsung sama alien yang tinggal di Antartika. Alien tersebut katanya berumur 700 tahun. Dan dia punya informasi penting tentang asal-usul manusia dan juga aktivitas alien lain yang ada di bumi. Terdengar bullshit, I know. Tapi untuk gue sebenarnya gue udah bilang berkali-kali gitu, kalau misalnya gue tertarik soal hal-hal seperti ini, yang selalu menganggap kalau misalkan di bumi ini nggak cuman kita doang sepertinya yang tinggal gitu men. Sorry, di alam semesta ini nggak cuman bumi doang sepertinya, planet yang habitable atau planet yang bisa ditempati sama makhluk hidup. Pasti ada planet-planet lain kayak Kepler dan segala macam. Tapi meskipun gue tertarik dan juga percaya, gue nggak pengen selalu informasi-informasi goblok gitu yang sampai pada akhirnya gue percaya aja omongan-omongan orang. Yang pada akhirnya ketika gue mendapatkan informasi-informasi yang seperti ini, gue coba buat cross check dan gue coba buat ngasih ruang ketidakpercayaan. Biar seenggaknya kita berpikir, takutnya ini cuman LARP belaka. LARP itu apa Bang Ray? LARP itu live action role play. Kemarin udah sempet gue kasih tahu gitu ya, kayak VTuber kalau misalnya main inilah apa namanya GTA 5 roleplay, nah kayak gitu tuh. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi security dan segala macam. Nah ini kemungkinan orang-orang yang di 4chan biasanya ya nyebarin beberapa cerita-cerita yang mungkinnya benar dan mungkinnya salah. Mungkinnya benar kalau misalkan itu orang emang gak pengen dikasih tahu siapa identitas aslinya gitu. Tapi karena emang malu dan emang cerita emang bener-bener bahaya banget sampai pada akhirnya dia menyembunyikan identitasnya. Tapi karena ada fakta kalau misalnya itu benar bisa dibuat sama orang yang emang kita nggak tahu itu siapa, ya kalau misalnya Islam bisa aja disebut sebagai hadis garib. Nah dalam informasi tersebut ternyata banyak banget yang terlalu semua yang emang tertarik untuk gue ngebahas soal hal-hal kayak ginian. Yeping tengah malam ketika laki-laki pada nongkrong di warkop jam 2-3 pagi ngobrolin soal eksistensi dia. Gak cuma soal kerjaan, gak cuma soal main game-game kayak Mobile Legends dan juga PUBG gitu ya, tapi berpikir kayak ini semesta seperti apa gitu. Nah dalam informasi tersebut ada satu istilah yang menurut gue menarik banget, pengen gue bahas di satu video ngopi khusus. Dan istilah tersebut disebutkan sebagai Anunnaki. Dimana dalam informasi yang emang dikeluarkan sama whistleblower, dia sempat ngejawab sebuah pertanyaan yang berbunyi where this creature of Neanderthals, the Anunnaki. Oke, dan jawabannya adalah Anunnaki was a human given name, but yes, the myth was born from that event. Jadi apa itu Anunnaki? Gue yakin lu semua pasti udah pada tahu soal ini istilah gitu Anunnaki. 60% mungkin di antara lu semua udah pada tahu, tapi mungkin ada juga yang masih belum tahu. Baru semua nggak tahu Anunnaki itu apa? Anunnaki itu kayak alien yang rame banget dibahas sama orang-orang yang biasanya bercerita tentang teori konspirasi dan thread gitu ya. Dimana katanya nih Anunnaki udah pernah datang ke bumi, ngajarin orang-orang gimana caranya untuk membuat sebuah peradaban. Dan kalau misalnya search di YouTube Anunnaki, udah banyak banget YouTuber-YouTuber Indonesia yang membahas tentang istilah tersebut. Dua video favorit gue yang ngebahas tentang Anunnaki itu, yang pertama dari Om Koy ya, sepulang sekolah. Ini dia cukup detail banget sampai benar-benar nelitik soal sejarahnya. Terus ada Kamar Film yang dia benar-benar coba buat secara informatif gitu ya, ngejelasin tentang Anunnaki tanpa harus melihat mukanya Om Koy. Kayak gitu. Dan masih banyak banget orang-orang yang ngebahas tentang Anunnaki. Mungkin di poin ini lu semua pada penasaran sama gue, Bang Ray, kenapa pada akhirnya lu pengen ngebahas tentang Anunnaki? Padahal udah banyak banget orang-orang yang ngebahas tentang Anunnaki. Well, di video ngopi ini gue bakal coba buat ngejelasin menggunakan bahasa bayi yang seenggaknya ramah buat otak-otak yang seenggaknya bakalan tidur kalau misalkan udah masuk ke dalam tahun-tahun keberapa gitu ngomongin soal sejarah dan segala macam. Oke, jadi kita bakal mulai ngebahas tentang siapa itu Anunnaki yang sampai pada akhirnya di mention sama si whistleblower tentang Anunnaki. Jadi buat lo semua nggak tahu konteks Neanderthals ini apa? Neanderthals itu katanya adalah manusia yang diciptakan, ras manusia yang diciptakan sebelum Homo sapiens sama alien tersebut yang berumur 700 tahun itu. Yang katanya awal penciptaan manusia itu ya sebelum adanya Homo sapiens yang emang membangkang gitu ya. Yang emang membangkang. Ya emang sampai sekarang ada gitu. Ada namanya Neanderthals. Oke.
Dan ini dibocorin sama alien yang katanya dia punya ciri-ciri kayak manusia blonde, tampan, laki-laki, terus penisnya gede katanya. Emang sedikit tidak masuk akal, tapi ini cuma jadi bahan seru-seruan aja gitu ya. Balik lagi, harus memiliki ruang ketidakpercayaan. Jadi apa itu Anunnaki? Siapa itu Anunnaki? Pertama kali gua tahu istilah Anunnaki itu ketika Anunnaki ini disangkut pautkan sama cerita-cerita yang ada dalam agama gua, yaitu agama Islam. Katanya Anunnaki itu ada yang bilang kalau misalkan dia itu sebenarnya Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi yang katanya berasal dari langit juga. Tapi gue gak pengen ngebahas tentang sosok tersebut karena mungkin bakal ada di pembahasan lain. Kalau misalnya kayak sempat tertarik silakan langsung. Gue bakal coba cari tahu sendiri Uwais Al-Qarni kayak gimana. Terus habis itu gue cari dulu hadis-hadisnya emang apakah syahih atau garib gitu dan segala macam. Sampai pada akhirnya gue bisa nyeritain ke lu semua yang aslinya kayak gimana. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal hadis garib nih ya, ini kental banget pasti hubungannya sama fantasi dan juga mimpi basah penyair-penyair. Kenapa? Karena ya gitu kayak bener-bener gak masuk akal. Kita tahu cerita nabi gitu ya, kebanyakan tuh kayak that's no make sense. Ada nabi yang bisa merajai iblis, binatang dan segalanya gitu kayak Nabi Sulaiman. Ada nabi yang punya suara bagus banget. Sampai pada akhirnya beliau katanya bakal azan waktu di hari akhir gitu ya. Terus habis itu ketika meninggalnya ada burung gagak ribuan yang emang mengelilingi langit sampai pada akhirnya teduh gitu ya. Terus ada nabi juga yang bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang udah mati. Itu gak terlalu masuk akal. Tapi karena kita harus mengimani, kita akan melihat kalau misalnya itu adalah sejarah, ya gak sih? Lu bayangin, zaman dulu tuh udah lebih anime dibanding zaman sekarang gitu, cuy. Ya gak sih? Cuman kalau misalnya ngomongin soal hadis garib, itu lebih next level lagi. Kayak misalnya ada hadis garib yang bilang kalau misalkan Nabi Nuh itu punya anak haram yang dia tuh bisa menyentuh matahari karena tingginya. Nabi Khidir katanya sampai sekarang masih hidup dan masih bersemayam di di ujung lautan dan juga daratan ya dan segala macem. Pokoknya banyak banget kayak fantasi-fantasinya lah gitu. Dan emang kita harus hati-hati sebenarnya dalam menyikapinya. Soalnya apa? Soalnya kalau misalnya di Islam sendiri ada tingkatan kepercayaan. Di agama gue tuh Islam bener-bener respect banget sama yang namanya ilmu pengetahuan. Bahkan kayak ilmu-ilmu pengetahuan dari kitab-kitab lain gitu ya, atau dari bukti-bukti sejarah itu dimasukkan. Tapi emang ada tingkatannya. Yang pasti tingkatan paling utama itu dari Al-Quran, dari hadis sahih. Hadis sahih itu benar-benar kayak hadis yang seenggaknya secara keturunan, secara sanad itu berjelas. Terus begitu hadis garib, ada Alkitab, ada kitab-kitab lain, ada bukti sejarah dan segala macam. Kayak gitu. Baik lagi kita ngomongin soal Anunnaki. Jadi Anunnaki ini katanya alien yang pernah datang ke bumi. Ada di zaman Mesopotamia atau zaman penduduk Sumeria kalau nggak salah. Di tahun kalau nggak salah tahun 4900-an sampai 1900-an sebelum Masehi. Kira-kira 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu lah dari sekarang. Yang dimana si Anunnaki ini katanya datang ke bumi karena secara orbit planet asalnya dia yaitu planet Nibiru deket sama bumi. Kayak gitu. Ada yang emang coba buat ngegambarin nah kayak gini. Jadi dalam tahun tersebut orbit planet Nibiru itu nyampe ke bumi yang pada akhirnya karena emang udah berdekatan si Anunnaki ini pengen assalamualaikum pengen ke bumi gitu. Sengaja pengen coba buat ngelihat gimana peradabannya dan habis itu ngelihat kalau misalnya ternyata bumi itu ada sumber daya yang emang bisa ditambang, ada yang bisa diambil yaitu emas. Jadi emang kedatangan utamanya katanya gitu ya itu karena emang pengen ngambil emas yang ada di bumi. Makanya dia ketemu sama peradaban Sumeria. Terus habis itu diajarin tuh gimana cara buat nambang, buat peradaban dan segala macem. Terus habis itu karena emang ini secara struktur, secara beberapa bukti-bukti sejarah itu kelihatan kalau misalnya ini ternyata si Anunnaki ini nggak terlalu kelihatan seperti manusia. Makanya banyak banget orang-orang di internet yang menyukai teori konspirasi mengatakan kalau misalkan Anunnaki ini adalah alien. Cuman kalau misalnya lu lihat dari orbitnya ini nggak masuk akal sih. Kenapa? Soalnya nggak ada di sini harusnya ada matahari nggak sih kalau misalnya dia berorbit pertama kayak gitu. Terus yang kedua kalau misalnya pada akhirnya ini orbit planet Nibiru masuk ke bumi gitu ya, dia pasti bakal ketemu sama planet lain. Ini ada kemungkinan gitu ya. Waktu dia keluar dari orbit yang berdekatan dengan bumi gitu, dia bisa aja tabrakan sama Jupiter gitu, tabrakan sama Saturnus dan segala macem gitu. Jadi mungkin aja Anunnaki udah meninggal karena ada insiden gitu. Baik lagi, selalu
memiliki ruang ketidakpercayaan kalau misalnya ngomongin soal hal kayak gini. Nah tadi omongan-omongan bullshit mambo jambo itu lu dapat dari mana Bang Ray? Nah jadi kalau misalnya gue cari tahu dari mana awal mula sampai pada akhirnya ada orang yang menyimpulkan kalau misalnya Anunnaki itu adalah alien, itu dari orang yang bernama Zecharia Sitchin. Dia buat buku yang berjudul, gue lupa, The 12 Planets kalau nggak salah, bentar. Ya ini, The 12 Planets. Di tanggal 1976. Di tahun 1976. Dan di tahun-tahun ini orang-orang Amerika tuh demen banget soal cerita-cerita yang ngomongin alien dan segala macem kayak gitu. Dan gara-gara ada buku ini ya udah makin liar itu teori konspirasi, ya nggak sih? Nah kenapa pada akhirnya Pak Zecharia ini berani buat buku kayak gini? Karena dia juga sempat ngeliat dan juga nyari tahu sendiri secara langsung gitu ya, lewat artefak-artefak dan juga bukti-bukti yang ada di peradaban Mesopotamia atau Sumeria ini sendiri. Cuman bukti-bukti yang emang dia telah sendiri itu nggak bisa dikatakan sebagai metodologi ilmiah. Kenapa? Karena ya kalau misalnya metodologi ilmiah harus ada sejarahnya, harus ada cara-cara khususnya, terus habis itu harus direview secara jurnal dan segala macam. Sementara Pak Zecharia ini basically adalah Raditya Dika, aka penulis buku. Yang notabene dia terjemahin sendiri, dia tafsir sendiri yang sampai pada akhirnya ya nggak bisa dibenarkan juga kayak gitu, ya nggak sih? Bahkan kalau misalkan di Islam sendiri juga ada ilmu tafsir dan lu nggak bisa asal nafsir satu ayat yang ada di satu surat, ya nggak sih? Nah gimana kita ngomongin soal yang katanya beliau sudah melihat beberapa tablet-tablet peradaban Mesopotamia gitu ya, beberapa bukti-bukti sejarah, terus habis itu bilang sendiri kalau misalnya anjir nih kayaknya bentuk palanya mirip sama alien ya, wah gue kait-kaitin sama alien, itu kan agak sedikit berbahaya gitu ya. Cuman gara-gara udah jadi buku dan emang hal-hal yang kayak gini tuh kebanyakan ada gitu di tahun-tahun segini, sampai pada akhirnya rame diomongin sama orang-orang yang pada akhirnya jadi kayak semacam ya pembahasan-pembahasan khusus lah di internet. Nah kalau misalnya gue lihat sejarah lebih dalam lagi, ternyata Anunnaki ini kalau misalnya dilihat dari sudut pandang peradaban ini ya, Mesopotamia atau Sumeria, itu sebenarnya itu kayak semacam mitologi dewanya mereka. Mitologi dewa yang emang mengurusi soal hidup dan juga mati, ngurusin soal bumi dan juga neraka dan segala macam kayak gitu. Ya sama istilahnya kayak kalau misalnya di Yunani kita ngomongin soal Zeus gitu, Athena, terus kalau misalkan di Nordik kita ngomongin soal Thor, kita ngomongin soal Odin dan segala macam. Nah, di mitologi Mesopotamia ini ya kita ngomongin soal Anunnaki, dan Anunnaki ini sebenarnya bukan lebih ke dewa tapi lebih ke gelar. Ada tingkatannya lagi gitu, kayak kalau nggak salah tuh Anunnaki itu anak dari dewa An sama anak dari dewa Ki gitu. Jadi Jogres dia nggak, maksudnya kawin terus habis punya anak kayak Anunnaki kayak gitu. Udah banyak banget. Tapi karena muncul buku ini, pada akhirnya orang-orang di internet kayak menganggap kalau misalnya Anunnaki ini sebenarnya bukan cuma soal dewa, tapi juga ngomongin soal ya alien yang pernah tinggal di bumi ini. Sampai pada akhirnya istilah-istilah Anunnaki ini akan selalu muncul ketika ada cerita-cerita yang ngomongin soal alien yang baru aja ditemukan kayak gitu. Kayak misalkan yang dijelasin di thread yang dibuat di 4chan dari whistleblower ini kayak gitu. Lucunya adalah Anunnaki ini sempat katanya dirumorkan bakal jadi film. Oke. Di tahun 2005 gitu, 2007 gitu. Orang-orang penasaran banget kan sama nih sebenarnya secara sejarah kayak gimana nih, apakah ini bakal jadi dokumenter atau kagak. Terus habis itu tiba-tiba filmnya tuh nggak bisa dilihat sama orang-orang. Kenapa? Karena ya katanya tuh takut bener-bener bisa menggeser dan juga menggoyahkan iman dan juga ilmu pengetahuan yang ada di dunia gitu. Padahal kalau misalnya gue lihat-lihat gitu ya dari beberapa website kayak IMDb dan segala macam, yang karena nggak ada duit aja itu sutradara, makanya filmnya nggak jadi gitu. Intinya ya banyak sebenarnya orang-orang ngomongin soal Anunnaki di internet, tapi sebisa mungkin kita harus cari tahu sendiri gitu ya, apakah Anunnaki ini bener-bener legit atau kagak. Memang harus agak sedikit hati-hati. Kalau misalnya emang pengen ngeliat dari sejarahnya, lu tinggal cari tahu sendiri gitu ya lewat beberapa jurnal-jurnal yang ngebahas tentang ini, yang lu harus bisa tahu gitu ya di bagian belakangnya apakah bener ada sitasnya atau kagak. Bahkan untuk Wikipedia sendiri gitu ya, mereka udah pada punya sitasnya sendiri yang lu mungkin bisa ngeliat ini sitasnya dari mana, referensinya nih ya, misalkan dari How the New Seven Wonders Movement All Begins, World New Wonders. Nah lu tinggal klik ini. Kalau lu nggak percaya soal apa yang ditulis di Wikipedia, lu tinggal klik yang ada angkanya nih, pangkatnya. Ini adalah referensi dan lu bisa cari tahu sendiri tentang referensi tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal alien dan juga bagaimana ada bangunan-bangunan di bumi gitu ya, yang sebenarnya kayak nggak masuk akal banget, kenapa manusia-manusia nih zaman dulu bisa buat bangunan-bangunan kayak gini, kayak misalkan Giza Piramid, Colosseum gitu ya, terus habis The Great Wall, bahkan yang menurut gue paling menarik nih ya, Machu Picchu. Lu tau nggak Machu Picchu? Machu Picchu tuh yang ada di Peru, pegunungan Peru, ada
peradaban di atas gunung. Nah itu menarik banget tuh. Gue pengen banget RT ke sana coy. Soalnya ini ngeri banget, tempatnya ngeri banget. Lu bayangin ada peradaban di atas gunung. Gokil. Ini udah kayak puncak Bogor gitu ya, tapi mereka buat peradabannya di ini alun-alun Surya Kencana. Nah kayak gitu. Tapi ya masuk akal juga kalau misalnya pada akhirnya kita bisa tahu gitu di Gunung Lau ada Mbok Iem yang tinggal di sana. Kayak gitu. Cuma kan ini kan satu peradaban gitu. Jadi bingung banget ya nggak sih? Nah, di sini juga ada konspirasi gitu, katanya Machu Picchu tuh sebenarnya ada sangkut pautnya sama alien, dan orang-orang di sini tuh katanya sengaja ngebuat peradaban di atas gunung biar bisa berkomunikasi lebih gampang dengan alien ya, bla bla segala macam some shit kayak gitulah. Cuman ini menarik banget kalau misalnya ngomongin soal Anunnaki. Yang pada akhirnya gue pengen omongin di sini adalah gue agak sedikit tergelitik sama orang-orang yang bilang kalau misalkan peradaban Sumeria atau peradaban Mesopotamia yang katanya peradaban maju gitu ya di zamannya gitu, dibilang kalau misalkan segala macam teknologi yang mereka buat, segala macam inovasi-inovasi kayak misalnya irigasi, sistem pemerintahan, terus habis itu herb mereka, ilmu-ilmu kedokteran mereka, itu semuanya bukan berasal dari manusia-manusia dari Sumeria, tapi dari diajarin sama alien tuh bener-bener disrespect banget coy sama orang-orang Sumeria, ya gak sih? Kayak seakan-akan manusia gak bisa berpikir gitu kalau misalnya mereka bisa buat inovasi. Oh ini kok heran gue ya, kok orang-orang bisa buat teknologi-teknologi maju ini pasti diajarin sama alien. Gak gitu bang. Gak gitu, mereka juga pasti punya keyakinan, mereka pasti punya kepercayaan juga. Tapi emang rasa penasaran manusia itu selalu menjurus ke dalam jawaban-jawaban yang kita sendiri gak tahu apakah itu benar atau salah. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa fakta yang mengatakan kalau misalkan Nabi Adam dan juga nabi-nabi yang ada di zaman sebelum Nabi Muhammad itu punya tinggi yang lebih besar dibanding kita sekarang gitu. Itu mungkin aja bisa menjadi sedikit bukti kalau misalkan pembangunan kayak misalkan Giza piramid dan segala macam itu bisa aja terjadi kalau misalnya pada akhirnya secara tinggi dan secara fisik itu lebih kuat dibanding manusia zaman sekarang. Kita yang justru meremehkan orang-orang zaman dulu gitu. Justru mungkin orang-orang zaman dulu itu lebih sehat dan lebih OP gitu. Oke, dibanding kita yang emang sekarang udah cuman duduk di kamar gitu, baca komik dan habis itu ya jadi wibu gitu. Jadi balik lagi, itu sedikit penjelasan via bahasa bayi ya soal Anunnaki. Gue ngapain mau perpanjang, soalnya ngapain juga gue memperpanjang, takutnya gue malahan bikin pembahasan yang lebih ribet dibandingin youtuber-youtuber yang emang udah ngebahas tentang Anunnaki. Cuma jelas itu aja mungkin sedikit pembahasan tentang alien yang katanya udah pernah tinggal di bumi gitu untuk sementara waktu, dan juga ada sangkut pautnya sama teori penciptaan manusia. Yang bikin gue semakin mereka ngomongin soal Anunnaki sebenarnya lebih ke kenapa dia akhirnya disinggung di agama sih. Ada yang sampai buat buku loh soal persamaan antara Anunnaki dan Islam gitu, between Anunnaki dan Islam. Gila, tapi justru yang kayak gini yang ngebuat kita tertarik lebih dalam lagi belajar tentang Islamnya itu kan. Cuman jangan sampai lo menyelewengkan aja, sama lu lebih penasaran ke aliennya dibanding ke agama lu sendiri, kayak gitu ya gak sih? Kalau misalnya pada akhirnya lu cuma percaya sama teori konspirasi, ya udah lu bakal sulit buat berpikir rasional, ya gak sih? Yang untungnya kemarin ya gue sempet belajar juga kan 4 tahun jadi sarjana, dan gue juga belajar tentang science, gue belajar tentang basic math dan fisika gitu ya, secara dari jurusan geofisika dan meteorologi gitu. Gue seenggaknya juga percaya kalau misalnya gue harus berpikir kritis dikala ada informasi-informasi seperti ini, meskipun gue sendiri tertarik akan informasi yang kayak gini, yang ngomongin soal alien, semesta dan segala macam. Sekali lagi, gimana tanggapan lu? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya lu semua tertarik sama video ini, jangan lupa langsung bagikan ya. Kalau misalnya terkait sama yang masih tidur gitu ya setelah mendengarkan yeping gue selama 15 menit, woi bangun. Oke, cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Kalau misalkan semua suka jangan lupa like, kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Itu ya dari gue, terima kasih banyak. Sorry banget kalau misalkan gue ngebuat video yang agak sedikit pembodohan ini, cuman semoga ini bisa jadi bahasan obrolan lu di tongkrongan. Thank you.